wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla 'alaika Allahu bari'uka alladhi bika yamushafa'u khassana wa abana ma'a alika al-adhani ma'din sirrika al-asma' fahum subulun najati imana. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang mulia ini, terlebih lagi di malam Jumat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Inna Allah yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib wa la yu'ti dina illa man yuhib. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia man yuhib wa man la yuhib, kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Kenapa demikian? Karena dunia tidak ada nilainya di sisi Allah. Wala yu'ti dina illa man yuhib. Akan tetapi tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala agama, tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, melainkan hamba-hamba yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Alhamdulillah, berkumpul kita di tempat ini, berkumpul kita pada malam hari ini adalah tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar agama Allah, meramaikan, memeriahkan, membantu, menyokong dan lain sebagainya, itu termasuk orang-orang yang takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para guru-guru yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, wabil khusus guru kami Al-Habib Dr. Hamzah bin Sahal. Beliau ini dulu guru kami, dari dulu sampai sekarang guru kami. Waktu kami belajar di IAIN dulu masih stain. Sebelum kami berangkat ke Tarim, kami belajar sama beliau dulu, banyak sama beliau. Jadi walaupun gimana pun beliau adalah tetap guru kita, dan kita wajib untuk memuliakan guru kita, karena di antara salah satunya kita mendapatkan keberkahan ilmu, kita harus taat kepada guru kita. Salawat dan salam senantiasa tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya dan kepada sahabat dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat dan mencatat kita insyaallah dikumpulkan bersama Rasulullah SAW. Terlebih lagi kita berkumpul dengan zuriat beliau. Dikatakan di dalam sebuah kitab bahwasannya, man jalasa 'indal alim, barang siapa yang duduk bersama orang alim, orang yang berilmu, terlebih lagi zuriat daripada cucu Nabi besar Muhammad SAW, akala ma'ahu luqmatain, makan bersama beliau 2 kali suap, au yamshi ma'ahu khutwatain, atau berjalan dengan beliau 2 langkah, atau duduk bersama beliau 1 jam saja, yu'tillahu jannatain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada orang tersebut 2 surga. 1 surga dikatakan seluas langit dan bumi, itu baru 1 surga. Bagaimana Allah memberikan 2 surga kepada orang yang hadir di majelis-majelis seperti ini? Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat kita. Mudah-mudahan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat majelis Rasul. Mudah-mudahan kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, pada ustaz-ustaz kita. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Mudah-mudahan kabul hajat beliau. Sedikit pesan, sebetulnya ulun datang ke sini diundang lawan dulu Habib, kata Habib datang insyaallah majelis malam ini. Insyaallah Habib, ulun sempat hadir ke sini. Awalnya beliau nyuruh nanti insyaallah kalau tidak ada sebagai cadangan, kata beliau khutbah insyaallah. Saya bilang jangan saya Habib, kalau misalnya ada yang lebih utama itu lebih utama. Dan serek maksudnya. Tapi sampai di sini tiba-tiba formasi berubah. Sampai di sini kata Habib, kenapa Habib? Kamu nanti ceramah ya?
15 menit ceritanya ini tidak sesuai kontraknya. Tidak sesuai kontraknya. Tadi disuruh khutbah, tapi alhamdulillah mudah-mudahan dengan sebab mengabulkan hajat beliau, hajat-hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Pesan kepada ini yang mempelai, yang mau menikah ini khusus malam ini buat orang yang kawin. Kalau yang mau juga kawin lagi, insya Allah Habib membukakan peluang tadi. Habib membukakan peluang, kapan saja bisa insya Allah. Jadi khususan buat yang menikah itu adalah sunnah Nabi besar Muhammad. Nikah sunnati. Nikah itu sunnah Nabi. Man ahya sunnati faqad ahabban. Siapa yang menghidupkan, siapa yang cinta terhadap sunnah Nabi, sungguh dia cinta kepadaku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Orang yang enggan terhadap sunnahku, orang yang enggan menikah, itu bukan daripada golonganku, kata Nabi Muhammad SAW. Ada yang mau menikah di sini? Orang yang enggan terhadap sunnah Nabi bukan golongan Nabi, betul nggak Beb? Orang yang enggan terhadap sunnah Nabi itu bukan dari golongan Nabi. Jadi cepatin sudah. Mahar nggak usah banyak-banyak. Yang penting cukup ada setuju kebelah dua pihak, insya Allah jalan. Ya Beb. Nah kemudian yang saya ingin pesan kepada mempelai ini, yang pertama niat menikah. Niat kita apa untuk menikah? Waktu dulu kami di sana jalsa sama Habib Abu Bakar bin Smek, beliau dulu mengatakan kepada kita bahwa jangankan menikah, keluar daripada rumah saja, melangkahkan kaki kita keluar rumah, perbanyak niat soleh, kata beliau. Jangan sampai kita keluar melakukan sesuatu aktivitas, jangan sampai kita keluar daripada rumah tanpa ada niat soleh. Terlebih lagi menikah, mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Niat perbaiki. Niat ini menikah mau ngapain? Niatnya apa? Niatnya untuk menyenangkan hati Nabi. Niatnya untuk mengikuti sunnah Nabi. Niatnya untuk memperbanyak keturunan atau memperbanyak umat Rasulullah SAW. Itu paling utama. Kemudian yang kedua yang harus dipahami dari orang yang menikah adalah sabar. Sabar dan tawakal kepada Allah. Karena dalam kehidupan itu problematika pasti banyak yang akan kita hadapi. Ini tanya aja yang sudah tua-tua ini. Mana yang tua? Nah, tanya yang sudah tua-tua. Itu banyak dikaliku kehidupan. Saya pikir nanti belajar harus banyak-banyak sabar. Dulu di Hadramaut ada nama salah satu ulama besar yang bahkan para penziarah itu selalu mendatangi. Nama beliau Syekh Abdurrahman Bajil Haban. Syekh Abdurrahman Bajil Haban itu adalah salah satu ulama juga, orang besar. Bahkan setiap kita lewat itu dari Tarim mau ke Sewun, itu kita pasti lewat daripada kuburan beliau. Itu selalu kita peti-petikan kepada Syekh Abdurrahman Bajil Haban. Beliau itu apa? Beliau itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala jadi wali besar, jadi orang besar, jadi orang mulia. Bahkan beliau itu tidak tahu bahwa dirinya wali. Kenapa? Karena dia sabar melawan bininya. Jadi ini yang laki, ini bahasa Banjar ya? Bahasa Banjar? Ayo aja ya. Jadi biar yang nikah ini harus banyak bersabar lawan bini. Kenapa? Karena bini ini banyak kayak ini. Satu kali kita ucapan laki-laki, 10 kali begini. Apalagi kalau sudah istri, insya Allah. Kalau istri sudah bilang pokoknya, wah sudah. Jangan sudah pokoknya. Kalau sudah istri pokoknya, sudah diam sudah. Tidak usah dilawani. Kata Ustaz apa? Kata Ustaz Dasar apa dia bilang? Kalau perlu kita minum obat tidur. Biar aja dia ngomong aja terus. Karena kalau kita lawani, sampai subuh itu tidak akan ada habisnya. Betul nggak? Karena bapak yang pengalaman. Betul nggak Pak? Jangan takut Pak. Jangan khawatir. Jadi begitu. Memang harus banyak bersabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sabar, itu penting. Syekh Abdurrahman Bajil Haban itu sabarnya beliau luar biasa. Sampai pada waktu itu beliau ini bahasa Banjarnya itu ada kesandangan lagi sudah. Tidak tahan sudah. Ngomel terus istrinya. Pokoknya tidak mau berhenti. Sekalinya apa? Beliau pergi naik ke atas gua. Di situ beliau naik atas gua. Di atas gua itu istilahnya beliau ini mau menenangkan diri dah. Tidak tahan lagi sudah sama istrinya. Akhirnya dia naik ke atas gunung untuk menenangkan diri. Ternyata dia ketemu
dengan beberapa pemuda di gunung tersebut. Terus Syekh Abdurrahman bin Habib bertanya, "Wih, kamu ngapain di sini?" "Ya, kita duduk-duduk juga di sini, berhalwat di situ." "Oh, gitu ya." Terus Syekh Abdurrahman bin Habib bertanya, "Ketika kamu di sini, kamu makan di mana?" Kata beliau apa? "Ketika makan, saya cukup bertawasul dengan salah seorang ulama besar," dia bilang. Dengan sebab tawasul itu, maka makanan itu datang. Subhanallah, kita singkat-singkat ceritanya karena dikasih waktu oleh Habib 15 menit. Ini mungkin sudah selesai ini ya. 15 menit. Belum. Oh, belum. Baru 10. 15 menit tadi. 6 menit lagi. Ini nggak lama karena apa namanya itu? PKN. PPKN. PPKN itu perasaan ulun adalah pelajaran ya. Pelajaran waktu sekolah kita PPKN. PPKN. Nah ya, insya Allah kita tidak lama-lama. Syekh Abdurrahman bin Habib ini kaget ketika melihat salah satu daripada pemuda itu tawasul datang makanan. Jadi dia sepakat bertiga itu. Nanti yang pertama ini yang berdoa, giliran dia terakhir. Pas giliran dia, bagaimana saya ini, dia bilang, "Apa mau saya baca ini?" Akhirnya apa? Akhirnya dia berdoa itu. Dia tanya dulu sama orang yang keduanya itu, "Kamu kok kayak apa ceritanya, kok bisa kamu tawasul datang makanan?" Maksud dia bilang apa? "Saya tawasul dengan wali Allah Ta'ala." Orang besar siapa? Syekh Abdurrahman bin Habib. Kaget dia. Syekh Abdurrahman bin Habib. Ada itu dia sendiri. Bahkan ini adalah orang besar, wali besar. Dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya wali. Kenapa demikian? Dengan sebab kesabaran dia melawan istrinya. Jadi pesanku, itu banyak-banyak bersabar ya. Alhamdulillah kalau dapat istri yang tidak pemarahan. Alhamdulillah kalau dapat istri dia mau sabar. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, jangan pernah lupakan untuk menuntut ilmu. Walaupun kita tua, ingat niat tetap kita menuntut ilmu itu jangan sampai saya niat menuntut ilmu besok, saya niat enggak, tapi niat menuntut ilmu kata guru kita sampai mati. Niat menuntut ilmu itu sampai mati. Kalau kita sudah niat menuntut sampai mati, insya Allah ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niat kita ikhlas, niat kita tulus, semata-mata karena Allah, insya Allah kita termasuk orang yang syahid. Insya Allah. Ketika niat kita sampai mati, ingatin, niat menuntut ilmu terlebih hadir di majelis begini, hadir di majelis begini. Kita senantiasa hadir seperti ini, insya Allah doa-doa dan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada salah satu sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Imran bin Husain. Kata guru kami dulu di sana ketika Syekh kami mengatakan, ketika disebutkan nama Imran bin Husain, maka niscaya doa-doa kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada waktu itu kita diperintahkan guru kami, ketika orang ada yang menyebutkan nama Imran bin Husain, maka pada waktu itu banyak-banyak berdoa karena pintu langit dibuka Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak berdoa. Pada waktu itu kenapa? Apa kelebihannya Imran bin Husain ini? Kelebihannya apa? Imran bin Husain sampai ketika disebutkan namanya maka kabul segala doa. Oh ternyata Imran bin Husain ini dulu beliau itu punya penyakit apa namanya yang keluar darah terus dari belakang nih, ambeien dia sering keluar terus darah keluar terus dari belakangnya beliau ini. Tapi beliau sabar bertahun-tahun beliau alami itu, sabar terus. Nah ada suatu waktu beliau ini sudah tak sabar lagi, sudah tidak tahan lagi, sudah ini sakit-sakit terus. Akhirnya dia minta sama Nabi, berdoa ya Rasul, doakan saya ya Rasul, mudah-mudahan penyakit ini sembuh. Kemudian apa? Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tanya, benar? Ya, akhirnya didoakan Rasul, maka dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Imran bin Husain sembuh daripada penyakit apa ambeien tadi, wasir. Akhirnya singkat cerita, berlalu 2 malam 3 malam Imran bin Husain ini tidak ada lagi ditemui oleh malaikat. Karena kebiasaannya dia setiap malam didatangi oleh malaikat dan disalami, subhanallah. Setiap malam dia disalami Imran bin Husain ini. Akhirnya apa? Berapa malam sudah didatangi lagi. Akhirnya dia mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa ini saya tidak ada begitu? Dia ngadukan keluh kesahnya. Saya minta ya Rasulullah doakan kembalikan aja aku, biar aja aku berdarah-darah lagi dah. Yang penting saya bisa berdapat terus dengan malaikat. Akhirnya apa? Walhasil singkat cerita dia kembali lagi, dan pada waktu itu Imran bin Husain kembali lagi dan senantiasa didatangi oleh malaikat. Itu ketika disebutkan nama Imran bin Husain dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana ketika disebutkan nama Sayyidina Muhammad SAW?
Dan di majelis-majelis seperti ini selalu disebutkan riwayat-riwayat Nabi besar Muhammad SAW. Selalu disebutkan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak mungkin dikabulkan doa kita? Jadi hadir di majelis, banyak-banyak berdoa. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pesanku itu tadi, mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa-apa yang dapat ulun sampaikan. Salah dan khilafnya mohon dimaafin, dan kebenaran dari Allah, kekurangan dari diri pribadi, salah khilafnya wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masing-masing yang menyimpulkan ya, baik yang pengantin baru ataupun yang pengantin lama. Jadi itu ya, dikhususkan tadinya, tapi sebenarnya itu kita kena semua itu ya. Bapak, mari kita akhiri, kita baca doa arwah. Ya. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma sifatu wujudika wa karamika sama karamul Qur'anil azim. Wa ma kunna min qawli la ilaha illallah wa ma kunna min qawli subhanallah wa ma sallina hadiyatan wasila wa rahmatan nasila wa barakatan syamilah. Muqaddiman sahabat حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا ثم إلى جميع أزواج رسول الله وأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار والمجاهدين في سبيل أجمعين ثم إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين عالم عاقل محدث مفسر متسم متكلم ثم إلى سيدنا المهاجرين الرحمة بن عيسى ثم وسيف في المقدم محمد بن علي وعلي وأصول فروعه ثم إلى سيد السكران والحبيب وباكر عبد الرحمن أسكا وأصول فروعه ثم إلى صاحب الرد وغوث العباد محمد الحداد وأصول فروعه ثم إلى صاحب الوفياء بن أحمد بن سيد وأصول فروعه ثم إلى صاحب من الحق علي بن عبد الله بن سيد وأصول فروعه ثم إلى روح حسن وحسن ومسلم علي بن سيد وأصول فروعه ثم إلى روح عبد بن حسن بن سيد وطير بن حسن بن سيد ومحمد فيصل بن حسن بن سيد وعبد الرحمن بن عبد بن حسن بن سيد ثم إلى بهروت بن حسن بن سيد ورحمة الله بهروت بن حسن بن سيد ثم إلى بن سيد محمد بن دروس بن غالب محمد بن دروس ثم إلى روحي بن سيد بن سيد على دروس ونسيب بنت غالب على دروس ثم إلى محمد رضا بن مراد الكاب ثم إلى روحي عبد الله بن ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ولأستاذنا ولمشايخنا مبروك علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روحه السيد علي بن أقبس الأقواس وحبيب عبد الرحمن بن عمر السكاب وحبيب عبد الله الشافعي بن علي فهمي بن طاهر اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم انزل الرحمه والمغفرة لقبورهم وروحهم والجنه مع الشهداء وسنبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل فكاكا له من النار وسترا له من النار وحجابا له من النار اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمدلله rabbil alamin. Kemudian terakhir bagian dapur silakan keluar.